Mencuri Raden Saleh. Ini adalah sebuah film tentang aksi pencurian yang melibatkan salah satu lukisan terbesar di sepanjang sejarah Indonesia, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Jadi ini adalah upaya Raden Saleh untuk mengangkat martabat tanah air dan pejuang kita. Ada banyak makna, simbol, dan juga emosi yang disampaikan oleh lukisan Raden Saleh yang satu ini. Jadi ini adalah lukisan yang sangat besar dan sangat penting. So, film Mencuri Raden Saleh ini melibatkan 6 aktor muda yang namanya cukup populer di Indonesia. Semuanya dikumpulkan jadi satu di sini. Bahkan waktu pengumuman cast ya, itu sempat bikin trending karena ada banyak orang kaget. Ada segitu banyaknya aktor muda yang lagi naik daun, semuanya dikumpulkan di sini. Jadi, kesan pertamaku sebelum nonton film ini ya, itu ada 2 hal yang aku takutkan. Yang pertama adalah durasi, dan yang kedua adalah karakter. Kita bahas satu persatu. Yang pertama soal durasi. Durasi film ini adalah 2 jam 30 menit. Sebuah durasi yang cukup lama ya. Durasi segitu pastinya bikin aku takut lah ya. Apakah ceritanya itu bakalan lambat? Apakah filmnya bakalan terasa membosankan karena terlalu panjang? Aku takut kalau ceritanya itu bakalan dragging gitu loh. Tapi, untungnya enggak. Pacing di sini tuh bener-bener terjaga banget. Ada banyak hal yang terjadi dan semuanya terjadi dengan sangat cepat. Nggak ada itu yang namanya dragging cerita di sini. Tapi kalau kalian mikir, wah durasinya ada 2 jam setengah, terus ceritanya padat, ada banyak hal yang terjadi. Aku takut nonton filmnya bakalan kerasa capek. Santai. Di sini ada beberapa momen yang sengaja dipasang buat bikin urat tegang kita itu kendor. Buat bikin kita ketawa. Jadi ada beberapa momen lepasnya lah. Jadi kita nggak bakalan capek nontonnya. Nah, itu tadi kekhawatiranku yang pertama, durasi film yang cukup panjang, yang untungnya sama sekali nggak mengganggu filmnya. Filmnya tetap kerasa seru banget. Lalu kekhawatiranku yang kedua adalah tentang karakter. Karena waktu aku pertama kali lihat posternya ya, di situ ada 6 karakter sekaligus di dalam satu poster. Dan 6 karakter ini selalu muncul di setiap posternya. Semua poster selalu ada 6 orang. Yang artinya fokus karakternya bakalan 6 orang langsung gitu kan. Dan ini bikin aku takut karena aku itu tipe orang yang selalu fokus sama karakter. Kalau nonton film atau baca komik, aku selalu fokus sama karakter. Apakah karakter ini kuat? Apakah karakter ini cukup mendapatkan sinar di filmnya, ya kan? Dan itu yang aku takutkan. Aku takutnya mereka cuman bakalan fokus ke 1 atau 2 orang karakter aja. Sementara sisanya itu cuman bakalan jadi karakter tempelan alias tim hore. Itu yang aku takutkan, dan untungnya ini sama sekali nggak terjadi di sini. Aku seneng banget lihat 6 karakter ini, semuanya dapat porsi yang bagus. Semuanya dapat kesempatan untuk bersinar. Semuanya penting untuk cerita ini. Itu yang paling penting tuh. Nggak ada karakter tempelan di sini. Semuanya penting untuk film ini. Dan chemistry yang terjalin di antara mereka semua itu juga asik gitu loh. Iqbal berperan sebagai Piko, seorang seniman jenius yang memiliki keahlian untuk membuat lukisan tiruan tanpa celah sedikit pun. Lukisan yang dia tiru bakal kelihatan persis seperti aslinya. Aku akui sih, akting Iqbal di sini keren. Ada banyak tantangan dari segi emosi di karakternya dan dia berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau dari segi akting ya, kayaknya Iqbal sama Umay yang paling bikin aku tersentuh di film ini. Dan Umay di sini berperan sebagai Gofar, sang mekanik handal yang diajak sama Piko untuk menjalankan misi pencurian ini. Karakter Gofar itu favoritku banget di sini. Dari 6 karakter utama, itu aku paling tertarik sama Gofar. Karakternya asik banget. Dan Umay Shahab juga memerankan karakter ini dengan baik. Jujur ya, Umay Shahab sekarang menjadi salah satu aktor favoritku. Aku waktu keluar bioskop ya, itu aku kayak ngerasa, aku udah kangen Gofar lagi. Aku pengen lihat dia lagi gitu loh. Tokoh yang kayaknya juga bakalan disukai sama banyak orang adalah Yusuf alias Ucup yang diperankan oleh Angga Yunanda. Di sini, dia jadi hacker yang canggih banget, jago banget. Dia jadi salah satu tonggak utama di misi pencurian yang mereka lakukan. Jujur kalau aku disuruh milih, siapa di antara mereka yang paling oke kalau misalnya mau dibuat film spin-off gitu ya, itu aku bakalan milih Ucup. Selain karena Ucup ini karakternya menarik, dan Angga Yunanda juga aktor yang menjanjikan ya, film tentang hacker di Indonesia juga rasanya menarik ya. Aku juga suka dan kagum sama karakter Vela yang diperankan sama Rachel Amanda. Dia adalah otaknya grup ini. Dia manipulatif, licik, dan bertanggung jawab mengendalikan agar semuanya tetap on track. Aku suka sama karakter yang cerdas dan manipulatif kayak gini. Ini adalah karakter favoritku kedua setelah Gofar di film ini. Lalu juga ada Sarah, cewek jagoan,
petarung yang diperankan sama Agni Nihak. Kalau soal adegan bertarung, Agni ini udah nggak bisa diragukan lagi lah ya. Tapi di film ini, Agni ini berhasil menunjukkan kalau potensi dia sebenarnya lebih besar dari itu. Terakhir ada Tuk Tuk. Dia adalah driver andalannya grup ini. Dia adalah pembalap yang jago ngedrift, diperankan sama Ari Irham. Jujur, aku agak kaget sih lihat peran Ari Irham di sini. Ini kayak beda banget sama peran-peran Ari Irham sebelumnya. Selain ceritanya yang memang bagus ya, daya tarik utama di film ini kalau menurutku, itu adalah keenam karakter utamanya. Pesona mereka itu kuat banget. Aku bahkan setuju kalau beberapa dari mereka itu dibuat film spin-off-nya. Karena karakternya memang cukup kuat dan menarik, dan masing-masing dari mereka juga masih bisa dieksplor lagi ke depannya. Overall, film ini asik, seru, genre dan ceritanya juga menyegarkan ya, terutama untuk film Indonesia. Aku senang banget ada film Indonesia yang seperti ini. Rekomendasi banget buat ditonton.